Mas Mingan. Iya, ya. Ini melanjutkan ya, berkaitan kan banyak penggemukan ini rata-rata setiap racikan makanan berbeda. Ya berbeda. Mas Mingan kan sudah 10 tahun ini. Ya. Ini gimana persoalan racikan makanan? Semua ada yang solid, ada yang ini, semua sampai digunakan semua. Oh iya, kalau solid itu dalam jangka pendek nggak jadi. Kenapa, Mas? Ya karena terlalu luket lah, atau jarak pendek nggak jadi dia. Nggak jadi? Nggak jadi, ya itu harus jangka panjang. Harus jangka panjang? Jangka panjang, taruhlah breeding itulah. Breeding jenis dia peternak, nah itu digabung-gabung. Misalkan ada solid, ada batang singkong yang digiling diserut lembut itu, tambah lagi dengan daun singkongnya, tambah lagi dengan hijau daun. Itu lebih bagus kalau breeding. Breeding itu harus ada hijau daun. Oh, kalau breeding? Ya. Kalau penggemukan berapa kali uji coba berkaitan dengan makanan? Kalau saya ini udah berulang-ulang kali sih, pakai ini nggak jadi. Pertama pakai apa dulu? Nah, kalau awalnya saya pakai rumput sama ampas tahu itu kan, itu lebih bagus tuh, itu malah bagus. Kalau rumput sama pakai onggok kurang bagus juga. Hasilnya? Hasilnya kurang bagus. Terus? Kan tuh. Nah, berubah lagi. Berubah lagi. Coba pakai lain. Pakai lain kan. Apalagi yang selanjutnya? Nah, setelah itu saya coba lagi onggok, saya gabung pakai bungkil, ada jenjet, ada DDGS, ada apa itu namanya? SBM itu. Nah, gabung lagi pakai jenjet lagi, itu lebih bagus. Lebih bagus. Bagus untuk penggemukan. Itu jangka berapa yang cepat gitu? Itu. Yang pertama jangka berapa Yang pertama saya jangka waktu 4 bulan. Berarti masih ada keterlambatan perkembangan, walaupun bagus. Walaupun bagus masih ada keterlambatan. Yang kedua? Yang keduanya lagi tambah lagi, campuran lagi kan. Nah, setelah itu tambah campur lagi jadi. Terus kita tambah lagi bidang pengobatan. Pengobatan kita tambah lagi dengan wormetin itu yang lebih bagus. Nafsu makan bagus, bulu yang jelek dia rontok. Rontok ya? Iya. Selama 10 tahun berapa kali gonta-ganti komposisi makan? Wah, sering tuh, Om. Iya, sering tuh. Jadi kalau misalnya pakai ini, pakai campuran terlalu banyak, misalnya katanya boros ya, kita rubah, malah nggak jadi. Kita lebih bagus lagi, kita pakai lebih banyak campuran. Lebih banyak variasi campuran? Ya, lebih banyak variasi campuran. Itu lebih bagus lagi. Lebih mempercepat waktu. Mempercepat waktu, mempercepat penggemukan. Ini? Iya. Nah, racikan yang ideal untuk penggemukan kalau menurutnya Mas sendiri apa sekarang? Sekarang ini, karena sekarang ini nggak kayak dulu, cari campurannya agak susah. Kita pakai onggok, bahan baku, pakai DDGS, ada bungkil, tetesnya dikit, agak harum kan itu. Nah, apalagi itu namanya Pak, ada SBM-nya itu, kita aduk jadi satu. Ada jenjet jagung ini, ada jenjetnya ini. Nah, kasih garam dikit lah, nggak usah begitu banyak garam. Nanti minumnya kita kasih garam lagi. Nah, itu untuk penawar jamur atau racun. Nah, di situ. Jadi komposisi berbolak-balik untuk mencari selera akhirnya. Ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan tanya-tanya sebenarnya, Mas? Itu pengalaman. Pengalaman. Berarti Tadi, pengalaman lebih penting ya sebenarnya ya? Ya. Kadang-kadang kita kalau tanya sama kawan, kalau sama orang yang kita belum begitu kenal, dia kan mahal. Katanya ilmu mahal, kita kasih tahu sama dia orang kan gitu. Kalau saya enggak. Kalau sudah bisa saya kasihin teman. Rezeki Allah yang ngatur, bukan kita. Oh iya, benar. Ya toh? Ya. Cocok itu, sepakat. Kan gitu toh? Nah, rezeki hanya Allah yang tahu, yang ngatur itu. Nah, itu kalau kita kasih solusi kayak gitu, temen dia nggak ngikutin ya silahkan. Itu aja yang penting. Kalau batang singkong dengan daun singkong bagus mananya?
Kalau menurut pengalaman penggemukan? Itu sama itu. Sama? Sama bagusnya. Sama bagusnya? Sama bagusnya. Kalau batang singkong harus diserut lembut itu ya? Ya lembut, halus. Halus. Kalau daun singkong enggak? Enggak, daun singkong enggak. Kasar-kasar aja, lebar-lebar ya? Ya. Tapi dua-duanya lebih sama-sama bagus? Sama bagus, apalagi kalau kita campurin. Heeh. Kita campurin, lebih bagus lagi. Itu? Lebih irit, Heeh. cepet kenyang. Cepet kenyang ya? Iya. Karena kenyang. penggemukan kan yang dicari kenyang ya? Kenyang, kan itu. Kalau bisa usahakanlah kawan-kawan itu kalau mau mengemuin, kalau mau ikut seperti saya ngemuin kambing hewan, jangan terlantar, jangan sampai lapar lah. Jangan sampai lapar? Iya, usahakan kambing itu kenyang. Kalau umpamanya di tempat makan ini habis gimana? Kita kasih lagi. Dikasih lagi? Kita kasih lagi. Kan gitu. Berarti tanpa takaran? Nggak usah takar-takaran. Ngapain kita ngurusin takaran? Kita kan cari untung, gemuk jual. Kan gitu toh. Lah, orang kan kadang-kadang berpikir kalau makan terus boros dipakan. Ya, kalau emang dia tuh mikirnya di situ katanya boros-boros bejat katanya kan. Goblok. Apa? Iya. Lain dengan breeding. Kalau breeding kan mau sehari itu kasih makan 2-3 kali silakan dia breeding. Karena cewek, karena perinduk. Kan gitu toh. Kita kan gemuk. Benar. Iya toh? Iya. Contohnya ayam itu. Nggak ada tempatnya makan tuh kosongan, nggak ada makannya. Makan terus. Jadi gemuk. Gemuk. Jadi kuncinya gitu. Di situ ngapain kita ngikutin orang? Nggak usah, nggak perlu yang nggak bagus kita ikutin. Kalau penggemukan ya jojong aja ya. Jojong. Malah kalau umpamanya 1 jam lapar gimana? Kita kasih. Kasih. Iya, kata sampan tadi ada yang kambing cerewet katanya. Nah itu karena dia lapar. Kan itu toh. Jadi jojong makan aja. Jojong. Sebenarnya pakan semakin banyak bukan semakin boros biaya. Enggak juga. Hasilnya tetap menutupi. Menutupi. Lah yang ini pengalaman. Ya. Beberapa tempat ada yang di penggemukan ini susah besar dan kadang-kadang menyerah. Anggaplah setengah gagal atau gagal gitu lah. Produk lah ya. Kadang-kadang dia ngasih makannya kalau onggo aja itu aja. Nah, dia tumbuh dengan cacing. Dia kan bulunya berdiri-berdiri gini kan ya, kurus kering kulitnya. Ya karena makannya cuma 1 macem, taruhlah 2 macem sama rumput atau daun singkong. Cuman itu nggak ditambah lagi. Dia kalau modelnya kayak gini kan, ini harusnya tanya sama temen, bulunya kok kayak gini, ini kenapa? Nah itu perlu tanya kalau belum tahu. Kita kasih solusi, ini kan bacacing nih, kasih bacacing. Oh gitu? Iya. Jadi kalau penggemukan itu makan dibatasi, komposisi dibatasi malah tambah rugi ya? Tambah rugi. Ngapain kita itu kalau bisa ngejar target kok. Ngejar target tetap ya? Iya, kalau bisa ngejar target. Gimana caranya kambing ini kalau sekian bulan dapatnya sekian kan gitu toh. Jangan ngikutin, wah nyantai nanti sekian. Tidak terjebak harus digemukkan 3 bulan, 4 bulan gitu. Mau yang penting 2 bulan sudah layak, jual aja. Jual. Kita hitung pakan, sama modalnya udah dapat, ngapain kita lama-lama. Gitu, tidak perlu 3 bulan, 4 bulan, enggak harus, kalau saya enggak harus gitu. Enggak harus ya? Enggak harus. Jadi orang yang terjebak penggemukan harus 3 bulan itu malah terjebak di waktu ya? Terjebak di waktu. Dan ngirit pakan akhirnya. Ngirit pakan katanya boros kan gitu toh. Seharusnya yang boros bukan kambingnya dia, duitnya untuk lain. Itu kasih makan sendiri. Itu kambingnya nggak terurus, obat nggak diurus, makan nggak diurus, nah, akhirnya kan gagal. Iya. Iya toh. Makanya adanya cuma onggo sama daun singkong aja. Ya cuma itu aja. Protein yang lainnya mana kan nggak ada. Nggak ada ya? Misalnya ya nggak ada. Vitamin dari penyuntikan nggak ada. Nafsu makan nggak ada. Obatnya cuman itu aja. Gimana mau ngejar target cepet gemuk cepet jual? Nanti yang ngisi, misalnya pedagangnya yang ngisi mau suruh ngambil lagi, suruh minta nambah berapa gini? Nggak tega. Yang kan beli, yang pedagangnya sendiri nggak tega. Nggak tega. Kan gitu mau. Karena lihat perkembangannya. Nah, mau saya ambil segini dia mungkin nggak boleh. Kalau saya ambil segini nanti saya nggak bisa jual kan gitu toh. Nah, lebih bagus
makanya kita rawat kayak kita sendirilah. Kita sendiri waktunya kita makan cepat makan. Misalnya malam pengen makan ya makan. Kan gitu. Ibaratnya sama aja dengan manusia, cuman dia nggak bisa ngomong. Iya. Kan gitu toh. Nah, kalau memang kita bisa mencermati seperti kita, menilai seperti kita, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Banyak kawan kok pengebok yang pintar. Banyak ya? Banyak kawan yang pintar. Tapi kan banyak juga yang gagal. Nah, banyak juga yang gagal. Banyak juga yang gagal kan? Iya. Artinya menyerah. Menyerah. Bahkan ada kandang kosong. Nah. Ya maaf ini ya. Ya saya sih pengen sih sebenarnya bertanya dengan yang berhenti. Ya. Ya tidak semua kan mau cerita kan sebab alasannya. Ya. Emang gitu. Banyak itu lama beli ini nggak ada. Tara misalnya dia punya uang 10 juta harusnya kan untuk pengobatan sama kasih makan tuh, beliin pakan semua, breng. Kalau dia tersisa pasti untuk ini. Jadi jangan untuk lain. Fokus, nanti kalau sudah habis pakan sekian juta, kita gabungin jadi satu dengan modalnya, kita jual lakunya berapa. Oh, jadi penggemukan itu mau tidak sayang di dana untuk pakan ya? Enggak, jangan sayang. Tidak boleh bermain di pakan ya? Jangan. Gitu. Kalau mau ingin tahu benar ya itu tadi dirawat yang betul, mau uji coba, taruhlah kita tanya yang sudah biasa gimana caranya, gitu tadi habis misalnya pakan habis dana 10 juta kita jual, lakunya berapa, kan gitu. Dan lagian kita lihat fisik kambingnya, model kambingnya, kambingnya model kacang atau model Rambon atau model koplohan kan. Nah kalau model kacang itu kalau diterusin lama-lama juga nggak bagus. Kenapa? Cuman ngintel aja habis makan banyak nggak dapat untungnya nggak begitu banyak gitu loh. Dia cuman buntal. Buntat. Nah bantat terus bulat. Tapi pendek. Tapi kan bobotnya Pak gede. Berat bobot sekarang ini orang beli timbangan nggak milih yang gede. Sekarang? Iya, yang kan modelnya kayak gini nih. Dia kan udah tahu tuh. Saya timbang segini. Harganya segini kan, misalnya 75.000 misalnya per kilo. Misalnya 20 kilo cuman berapa kan? Nah, dia ngelemparnya kan nggak jogrok, nggak timbangan lagi. Nggak timbangan ya? Jogrok karena modelnya visinya tinggi bagus, dia jualnya jogrok lagi. Kan gitu ya. Kalau penggemukan antara jantan dan betina, selisihnya jauh nggak? Umpamanya ini betina digemukkan, harga sama-sama 900 gitu. Ya, cepet mana untungnya? Untungnya sih cepet yang pejantan. Tetap sama betina. Cepet yang pejantan. Kalau besarnya? Nah besarnya sih ya, makanya tuh betina itu lebih banyak ketimbang pejantan. 2 kali lipat. 2 kali lipat, bahkan 3 kambing ini bisa 1 betina. Saya pernah uji coba itu. Pernah. Dulu tapi sekarang mungkin enggak lah. Dulu itu sama-sama saya beli 950-an. Cewek sama cowok. Nah, saya pelihara 1 tahun. Yang ceweknya lahir, umur 3 bulan ditawar 500. Anaknya? Sama induknya. Induknya dengan anaknya cuma 500? Iya dulu, entah tahun berapa saya lupa. Nah, terus? Saya yang lakinya laku 16,5, 1.650.000. Sama-sama 1 tahun? Sama-sama 1 tahun. Tapi sekarang mungkin enggak lah, mungkin bagus sekarang. Kalau sekarang bagus, jantan betina. Mungkin sekarang enggak kayak dulu lagi. Jadi mungkin beriringan harganya. Bagus lah itu. Kalau bisa usahakan begitu, jangan harga cewek dijatuhin, harga laki yang tinggi. Mas, enak harga murah apa mahal kalau beli bibit? Beli bibit itu kan sekarang ini perubahannya drastis ya. Beberapa tahun yang lalu kan semuanya hancur. Harga kambing hancur. Sekarang ada beberapa penggemukan ngomong dulu harga 800 itu udah besar. Kalau 800 kecil, ini gimana? Enak dulu apa sekarang akhirnya? Kalau saya cermati sih sama aja. Sama aja ya sebenarnya. Sama aja lah, kita beli murah juga jualnya murah. Benar ya. Kita beli mahal, harganya juga tetap mahal. Berarti peternak pengennya, yang masih berpikir kayak gitu, pengennya beli murah tapi jual mahal ya, gitu. Ya mana ada, nggak ada.
Nggak ada ya? Nggak ada. Beli murah itu pakai senter ya. Murah. Iya, nggak ada. Ya harus mengikuti perkembangan ya. Ya tetap mengikuti. Harus mengikuti perkembangan, jangan selalu ngomong minta murah terus jual mahal gitu ya. Iya, jangan. Lagian kan kalau kita enak, kita berunding enak, kita jualnya enak. Lagian kan pedagang jualnya juga kan lancar, enak. Duitnya juga enak. Semakin banyak pedagang itu banyak kebutuhan, semakin seneng peternak sebenarnya ya. Iya, sementara kayak gitu. Jadi kita berunding itu nggak terlalu bermuluk-muluk. Yang penting pedagang bisa jual, kita dapat sisa, dapat untung, sudah. Kalau yang susah-susah jual? Yang susah jual itu karena terlalu tinggi harganya, nggak sesuai dengan barangnya. Kadang-kadang. Permintaannya? Iya, mintanya sekian. Loh, harga sekian ini saya nggak bisa jual. Saya kalau harga segini saya bisa jual. Kan gitu toh. Ya, berminggu-minggu kan laku-laku. Berminggu-minggu nggak laku-laku? Laku. Kalau sini ada pedagang apa aja mau ya? Mau. Satu hari tetap jadi? Jadi. Satu hari jadi. Minta berapa sekian Pak? Ya udah. Dia mintanya sekian. Ya udahlah. Ngapain kita? Nah, untuk nasihat untuk yang teman-teman untuk penggemukan apa yang paling penting? Nasihat untuk penggemukan itu kalau memang belum mencermati, yaitu harus konsultasi sama teman yang sudah ngalami, sudah berhasil misalnya kan ya. Tanya dia mengemuk, ini modalnya berapa, nanti makannya kayak apa, pengobatannya kayak mana toh. Nah, kita tuntun, kita kasih tahu. Nah, terus kasih tahu. Nah, kalau memang mau belajar itu 1 bulan 1 minggu sekali harus penyuntikan. Harus? Ya. 1 bulan sekali? Bukan, 1 minggu sekali. Apa yang 1 minggu sekali? Yang dari awal, misalnya fisik. Misalnya kambing 40 awal nih semua nih fisik tuh. Nah, minggu yang akan datang, pencegahan gatel itu kan, warmatin itu. Nah, setelah itu, pakailah vitamin. Minggu yang ketiga. Nah, minggu yang keempat. Itu obat cacing itu kan, apa itu yang beli di situ. Nah, setelah itu kita tinggal nyeleksi. Nyeleksi gimana? Nyeleksi maksudnya gini, bulu kambing yang kayak gini ini kan beda dengan yang ini nih. Yang ini dengan samping ini? Ini dengan samping ini bagusnya yang samping putih itu, warna putih itu. Nah, ini masih kurang nih. Itu bulunya agak berdiri itu. Itu walaupun sudah mulus masih dianggap kurang itu. Itu masih kurang tuh. Itu kan udah mulus itu, iya, udah mengkilat. Tapi dia bulunya masih agak berdiri gini nih. Itu obat cacing. Itu. Ya. Nanti obat cacing. Terus 10 hari dia udah berubah itu. Atau 5 hari udah berubah itu nanti. Nah, masih kurang berubah, pakai kasih lagi. Berapa jedanya? Itu ada 1 bulan sekali atau kan tadi udah 1, 2, 3, 4 minggu semua udah disuntik semua. Iya, nanti udah nyeleksi. Nyeleksinya 1 bulan kemudian atau minggu yang akan datang kita lihat, kita lihatin udah berubah belum kan. Disuntik lagi. Iya. Dikasih obat, kalau masih nganu kasih obat cacing lagi. Iya, kasih lagi. Enggak nunggu 1 bulan. Enggak usah nunggu 1 bulan. Dia kalau kena cacing hati kan kalau enggak terus bisa mati. Mati ya? Mati kambingnya cacing hati. Kan banyak kan saya sering lihat itu kambing itu kurus, bulunya berdiri tuh. Nah, itu kena cacing itu. Kena cacing. Terus positif itu. Positif. Itu positif. Karena saya nggak hanya sekali 2 kali. Jadi kuncinya di perawatan. Kesehatan, dan pakan ya. Kalau bibit nggak urusan ya. Nggak urusan. Bukan salah bibit sebenarnya. Salah perawatan ya. Kalau taruh udah bagus, dia nggak bisa besar. Nah, positif kambing ini kurang bagus kan gitu kelihatan. Kan itu kita pelihara. Nah, kalau yang kurang bagus kayak gitu tuker atau kita jual langsung, kita beli lagi, masukin itu lagi. Oh gitu. Iya. Kan gitu. Kita nggak perlu pusing-pusing. Nggak pusing-pusing. Pusing-pusing. Yang jelas, ya itu tadilah perawatan, kasih makan. Sudah cukup, masih ada kurang. Kita tanya lagi. Jangan sayang-sayang pemberian pakan. Ya. Iya. Kuncinya di situ kalau penggemukan ya. Kalau lapar, kasih makan lapar. Bedanya dengan breeding di situ ya. Beda.
Kalau breeding mah mau dikasih jok semuanya malah tambah boros ya. Iya. Karena induknya itu perutnya gede betul itu. Iya, apalagi makannya banyak 2 kali lipat. 2 lipat. Iya. Itu yang saya cermati dari awal sampai sekarang ini begitu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi lengkap ya, buat teman-teman yang sejauh ini masih kesulitan di penggemukan ya. Terima kasih, Mas ya. Oke. Sukses ya. Oke, amin.